kita dibenci, kita difitnah, orang nggak suka semua sama kita. Itu mata awhasaka. Allah, ketika Allah itu menjauhkan kamu min khalqihi, dari makhluknya. Ketika kondisi kita seperti itu, jangan dicari apa ya salah saya. Inilah cara Allah akan menjadikan hambanya itu kekasihnya. Hikam ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Mata awhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi. Artinya, mata apabila awhasaka, Allah menjauhkan kamu min khalqihi, dari makhluknya. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu, menghendaki, ayyaftahalaka, membukakan engkau, babal unsi bihi, pintu bermesra-mesraan dengannya. Kita dulu punya teman akrab dalam pergaulan, dalam dunia kerja. Tiba-tiba orang yang tadinya akrab dengan kita, baik dengan kita, menjauh, benci kepada kita. Kita dibenci, kita difitnah, orang nggak suka semua sama kita. Itu mata awhasaka. Allah, ketika Allah itu menjauhkan kamu min khalqihi, dari makhluknya. Ketika kondisi kita seperti itu, jangan dicari apa ya salah saya. Kenapa orang yang tadinya baik-baik, orang kenal dengan saya, tiba-tiba pada menjauh saya, tiba-tiba membenci saya, tiba-tiba semua nggak ada yang dekat. Bahkan termasuk anak istri, keluarga saya, anak pun juga menjauh dengan saya, nggak suka dengan saya. Itu jangan ditanya kenapa. Kalau kita didemikiankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau orang yang akan diangkat oleh Allah itu, dia sengaja Allah kucilkan dari makhluk. Allah mengucilkan seseorang atau hambanya dari makhluk yang lain, namanya istihas. Ini harus kita tahu. Ada istilah di dalam ilmu tasawuf itu istihas namanya. Dari bahasa tadi itu awhasaka, jadi namanya istihas. Alif, sin, ta, ha, sama sin. Istihas. Istihas itu apa? Ketentuan atau keputusan Allah kepada hambanya untuk dijauhi, dikucilkan, dibenci oleh manusia. Inilah cara Allah akan menjadikan hambanya itu kekasihnya. Supaya kita itu, ketika kita itu orang-orang yang tadinya senang dengan kita, orang-orang yang baik dengan kita, mereka pada menjauh. Kita semakin banyak fitnah, dijelek-jelekan yang lain. Orang semakin menjauh, semakin gak suka dengan kita. Kita jangan bertanya kenapa ya, apa salah saya? Ya Allah, kenapa orang ini pada menjauh, pada benci sama saya? Jangan dicari sebabnya. Itu fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi, bahwa Allah itu ingin bermesraan dengan kamu. Supaya kita nggak berhubungan dengan makhluk, hanya berhubungan dengan Allah saja. Gitu. Ya. Jadi Allah itu ingin bermesraan dengan kita. Setiap saat Allah itu sebenarnya menghendaki kita
untuk bermesraan kepada Allah. Apa kata Allah? Allah ingin bermesraan dengan kita. Kata Allah, aku panggil engkau di dalam solat wajib, tapi engkau datang telat. Jadi ketika datang azan untuk melaksanakan solat wajib, itu Allah memanggil kita untuk kita bermesraan dengannya. Karena as-salatu munajatur Rabb. Solat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara mesra dengan Allah. Kita kalau solat itu merasa kita berkomunikasi dua arah atau kita ngomong sendirian. Makanya kalau kita sholat itu, ketika kita sholat itu sesungguhnya Allah itu ngajak bermesraan sama kita. Coba kita nggak paham. Allah sudah membuat janji ketemuan di suatu tempat. Kan kita kan suka begitu ya dulu lagi zaman pacaran ya. Kita kan suka janji ketemuan. Di mana nih kita ketemu nih dengan orang yang kita sukai untuk kita bermesraan. Nah, ketika Allah itu membuat janji ketemuan, kata Allah, kita ketemuan ya. Kata Allah, ketemu nanti pada malam. Ketika orang-orang sepi tidur, kita ketemuan di situ. Tapi kenapa engkau tidur terus? Allah nunggu, pengen bermesraan sama kita. Ya. Nah, berbicara soal cinta ini. Cinta itu artinya mahabbah. Kita kan sering nih kalau mau zikir, apa yang dibaca oleh kita tuh? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku. Sehingga apapun hidup yang aku lakukan, saya kerja, saya dagang, saya bergaul, saya berorganisasi, dan lain-lainnya, anta maksudi. Tidak lain engkau yang aku tuju. Waridhoka matlubi, tidak lain adalah keridhaan Allah yang aku tuju. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini ya Allah, berikanlah kepadaku mahabbataka. Mahabbataka itu kemampuan kita untuk mencintai Allah, dan Allah memberikan cintanya kepada kita. Jadi mahabbah itu cinta dan dicintai. Kita minta Allah mencintai kita, dan kita minta kepada Allah kemampuan untuk mencintai Allah. Wa ma'rifataka, dan kemampuan untuk mengenal. Nah, kembali kepada tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini apa? Hikmahnya liya'rifuni, untuk mengenal Allah. A'tini mahabbataka, cinta. Cinta itu apa? Ada mahabbah, ada habba. Habba sekedar cinta biasa. Tapi kalau mahabbah itu adalah mailu tab'i ila sa'illazi dakhala fil qalbi yatrudu habban ghairahu. Rasa kecenderungan terhadap sesuatu yang kita merasa indah masuk ke dalam kalbu kita, lalu dia mengunci kalbu kita rapat-rapat menolak kecintaan-kecintaan yang lainnya. Sehingga ketika timbul mahabbah dalam diri kita itu, cinta terhadap yang lain tidak akan bisa masuk ke dalam kalbu kita, karena sudah ada mahabbatullah di dalam itu. Kalau masih ada mahabbah selain Allah di kalbu kita, kita juga mengatakan bahwa kita itu mahabbah kepada Allah, itu belum dikatakan mahabbah yang murni, mahabbah yang sesungguhnya. Yang namanya mahabbah yang sesungguhnya itu, dia akan masuk ke dalam kalbu kita, lalu dia akan menutup kalbu kita rapat-rapat, akan menolak kecintaan-kecintaan selain Allah itu, ditolak oleh mahabbatullah. Jadi kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada yang lainnya, kalau kita sudah mendapatkan mahabbatullah, itu enggak ada artinya bagi kita. Maka di situ atini mahabbataka, ini luar biasa. Tahu enggak kita standarnya bahwa kita itu sampai di mana, sebesar apa cinta kita kepada Allah? Banyak sedikitnya, besar kecilnya, dalam
Dangkalnya cinta kita kepada Allah seperti apa? Ukurannya adalah di dalam Quran surat Al-Imran. Dia bukan sekedar ngomong saya ini. Allah menunjukkan di dalam Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, in kuntum yuhibbunallah, wahai manusia, kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Kalau hambamu, umatmu mengikuti kamu, yuhibbukumullah, aku akan berikan mahabbah kepada orang itu, dan aku berikan kemampuan dia mencintai aku. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu jangan dicari-cari kemana, ya saya bertemu dengan Allah. Bukan itu yang kita cari. Allah menunjukkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau memang menyatakan diri cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah kepada Rasulullah, sampaikan wahai Rasul kepada umatmu, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, fattabi'uni, ikuti aku itu ada 3. Kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang harus kita lakukan sebagai bukti wujud pernyataan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita ngomong cinta kepada Allah tapi nggak dibuktikan. Kita bingung kan bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Nah, ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, barometer atau ukuran seberapa banyak, seberapa besar kita cinta kepada Allah, maka seberapa banyak kita mengikuti Rasulullah SAW. Di antaranya tadi kan duha itu. Duha itu merupakan 7 dari sunnah Rasul harian. Sunnah Rasul harian, bangun malam, lalu tafakur, lalu sholat subuh berjamaah, lalu sholat duha. Nah, itu sholat duha itu merupakan salah satu sunnah harian Rasulullah SAW yang perlu kita lakukan dalam hidup kita kalau kita mengklaim diri sebagai orang betul-betul yang cinta kepada Allah. Kita ngomong cinta kepada Allah tapi kita enggak mengikuti sunnah Rasul. Di antaranya sholat duha. Oke lah, kalau bangun malam kita ya mungkin agak berat. Kemudian subuh berjamaah juga berat itu. Berat subuh berjamaah itu. Kemudian sholat duha. Nah, ini sholat duha itu merupakan sunnah Rasul. Dan itu kalau dilaksanakan merupakan standar atau merupakan ukuran dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain pun juga dinyatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah itu adalah syarat dengan suri tauladan. Sebagai model kehidupan kita itu adalah Rasulullah SAW. Maka dalam bab cinta mencintai Allah itu standarnya itu adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita ikuti? Sebanyak itu, maka sebanyak itu pula kita cinta kepada Allah. Sekalipun kita ngomong cinta berat kepada Allah, tapi sunnah Rasul nggak diikuti, itu cinta yang palsu namanya. Bohong itu. Baiklah, 3 yang harus kita lihat pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama zatiyatun, yaitu qalbu, apa yang ada di dalam qalbu Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sifatiyatun, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul sidik. Ikuti dalam kehidupan kita, harus jujur. Rasul tabligh, gak pernah menyembunyikan apa yang harus disampaikan. Kemudian sidik, tabligh, amanah, fatonah. Yang ketiga, sikap perilaku Rasulullah SAW. Bagaimana sikap perilaku Rasulullah?
Dari cara makan, cara berpakaian. Kalau mau sholat itu siwak dulu, itu aridiyah. Dari ketiga contoh yang harus kita ikuti pada Rasulullah itu, yang afdol adalah zatiyahnya, apa yang ada di dalam kolbu. Orang mengikuti aridiyah, sikap perilaku Rasulullah. Cara berpakaiannya dia ikuti, cara makannya dia ikuti, cara tidurnya dia ikuti, tapi kolbunya enggak mengikuti kolbu Rasulullah. Yang ada di dalam kalbu Rasulullah itu satu makrifat. Ini mah nggak akan bisa keikutan oleh kita. Makrifatnya Rasulullah kepada Allah itu hanya udah untuk para Rasul dah. Untuk kelas-kelas kita mah, apalagi kita sebagai salik, sulit untuk bisa mengikuti makrifatnya Rasul kepada Allah. Paling tidak tazkiyatun nafsi. Kalbu Rasul itu bersih. Ada 10 yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bersihkan dari diri kita ini. Yang 10 itu adalah pertama, dosa kita bersihkan dengan taubat. Taubat. Rasulullah yang sudah maksum, terpelihara dari berbuat dosa, satu hari nggak kurang istighfar 100 kali. Itu yang udah dijamin dari berbuat dosa. Rasul masih beristighfar 100 kali sehari. Sedangkan kita, wallahu alam, ya, yang jelas udah tiap detik kita banyak dosa, istighfar juga lebih banyak dosanya daripada istighfarnya. Rasul itu sudah dimaksum, dijaga untuk berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam satu hari itu enggak kurang dari 100 kali istighfar. Oleh karena itu, selalu tobat atau istighfar ini harus menjadi contoh ikutan kita. Dan ini merupakan pintu gerbang kita untuk ma'rifatullah. Orang yang ingin ma'rifatullah, kalau makom yang pertama taubat ini enggak beres, belum dilakukan dengan sempurna, enggak akan terbuka. Nah, ini yang pertama, taubat. Supaya mencontoh hati Rasulullah, kebersihannya itu. Jadi yang pertama kali yang fattabi'uni itu, kan ini kalau enggak saya jelaskan begini, saya mengikuti Rasul, apanya yang saya ikuti? Yang pertama kali yang harus kita ikuti adalah zatiyatun, apa yang ada di dalam kolbunya. Yang ada di dalam kolbunya itu namanya zatiyatun. Hakikat Nabi Muhammad SAW zatiyah. Ma'rifat itu bukan wilayah kita dah, enggak bisa, bukan ukuran kita. Ukurannya para nabi dan rasul lagi. Nah, yang bisa kita ikuti dalam zatiyah Rasulullah itu adalah kebersihan kolbu. Untuk kita bisa ma'rifatullah, untuk kita bisa cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati dari segala dosa dan kesalahan yang pertama. Sehingga untuk yang pertama yang harus kita ikuti taubat. Kapan itu? Setiap saat. Setiap kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan zahir maupun kesalahan batin, segera taubat. Segera taubat. Walaupun besok begitu lagi, tobat, besok begitu lagi, daripada enggak sama sekali. Jangan mengekalkan al-musiru bis-shaghair, jangan mengekalkan dosa-dosa kecil. Jangan begini, itu mah dosa kecil ini ntar juga habis sama wudu. Itu mah dosa biasa ini ntar juga habis sama sholat. Jangan demikian. Kita kalau demikian itu enggak buru-buru kita tobat, maka kita termasuk orang al-musirru bis-shaghair, orang yang mengekali dosa-dosa kecil. Teladani Rasulullah SAW dalam hal taubat tadi. Ya, kalau Rasulullah 100 kali beristighfar, ya kita juga minimal 100 kali, apalagi lebih mah baca istighfar. Paling enggak lah ba'da sholat 33 kali. Astagfirullahaladzim. Paling kita 3 kali kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih.
Sempatkan waktu untuk beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, waro. Waro itu Rasulullah berhati-hati. Ya kalau bahasa gampangnya waro itu berhati-hati. Dari pakaian kita, jangan sampai kita itu membuat orang lain merasa rendah dengan kita pakai pakaian yang bagus. Ketika kita ini berada di kalangan orang-orang yang ya di bawah garis kemiskinan, pakaiannya pun juga biasa. Lalu kita menonjolkan pakaian kita dari Singapura merasa hebat. Nah, ini tidak waro, tidak berhati-hati. Orang akan merasa, aduh, dia akan minder melihat pakaian yang kita pakai itu. Walaupun kita punya, pakailah sesuai dengan kondisi, kecuali kalau kita maupun dengan para pejabat, ya pakailah baju yang bagus-bagus. Datang ke majelis taklim itu pun juga dalam rangka menghormati majelis, disesuaikan dengan keadaan jamaahnya. Jangan menghormati majelis berlebih-lebihan sehingga mengundang ada kecemburuan dan orang lain merasa rendah dengan melihat pakaian yang kita pakai. Waro. Jadi kalau kita kemarin itu bahas tentang waro, ada 3 tingkatan waro. Ini kalau bahasa gampangnya waro itu hati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, dalam berpakaian. Jangan sampai kita berbicara itu asal bicara, nggak memikirkan orang itu akan tersinggung nggak dengan pembicaraan saya, orang itu akan merasa nyaman nggak dengan pembicaraan saya. Saya bodo amat lah, yang penting saya ngomong. Jangan begitu. Orang yang waro itu selalu berhati-hati di dalam sikap, di dalam berbicara, di dalam berpakaian dan lain-lainnya. Yang ketiga apa? Zuhud. Hati Rasul itu penuh dengan zuhud. Artinya zuhud itu selain Allah itu tidak memalingkan dirinya kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zuhud itu enggak punya apa-apa. Bukan zuhud itu rumahnya sudah miring, tiang bambu, atau zuhud itu pakaiannya compang camping, bukan itu. Makannya pakai batok, bukan itu zuhud itu. Kita boleh punya banyak materi, punya banyak dunia, tetapi materi dunia yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita itu tidak mengganggu, menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nggak punya, dia punya motor udah tua, nah kemudian dia ke pengajian, di pengajian itu motornya NMAX, PCX, hebat-hebat, ada Pajero, ada Fortuner, kita motornya odong-odong. Malu motor kita diparkir di situ ngerendeng sama mobil Pajero, itu orang yang miskin yang hubu dunia. Udah miskin hubu dunia. Dia merasa terhina, merasa rendah dengan keadaan miskinnya dia itu. Orang yang hubud dunia itu bukan orang yang nggak punya, bukan orang yang kaya. Orang miskin juga kadang-kadang dia terjangkit dengan hubud dunia. Contohnya tadi, dia malu dengan keadaan dirinya sendiri bergaul dengan orang yang hebat, punya kendaraan, parkirnya dia nggak mau diparkir di situ di Pajero, malah parkiran dia agak disemak-semak, disemputin motornya. Malu dengan motornya yang punya dia itu, karena orang lain bawa Fortuner, bawa Pajero, bawa PCX, bawa paling jeleknya udah NMAX dah, atau Scoopy Donat paling jelek. Kita motornya motor jadul. Nah kalau kita malu, kita adalah orang miskin yang hubud dunia namanya. Kembali yang namanya zuhud itu, dunia atau selain Allah itu tidak memalingkan kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kaya silakan, namun kekayaan itu tidak menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berapa tadi? Tobat, waro, zuhud, sabar, tawakal. Kalau saya panjang ada 10 yang harus kita hiasi diri kita dengan taubat, dengan waro, dengan zuhud, dengan tawakal, dengan sabar, dengan ridho, kemudian dengan syukur, dengan ikhlas. Nah, setelah itu sudah bersih, baru kita akan musyahadah. Allah bukakan kita. Masuklah kita kepada makrifat ini. Tadi kan sudah tahu, kalau kita itu dikucilkan orang, kalau kita itu dijauhi orang,
Kalau kita dibenci orang, jangan ditanya kenapa ya orang tadinya ngepen dengan saya, yang tadinya suka dengan saya, tiba-tiba sekarang pada menjauh dari saya. Jangan dicari sebabnya. Itu ketahuilah sesungguhnya Allah itu akan membukakan pintu kemesraan untuk kamu dengan Allah. Jadi sengaja Allah itu menjauhkan engkau dari makhluk supaya engkau hanya bermesraan dengan Allah saja. Itu apa tadi namanya? Istihas. Sengaja Rasulullah selalu berkholwat menjauhkan diri dari makhluk, ingin bermesraan dengan Allah di gua Hira. Saya ingat pengersa ketika awal berdiri, semua masyarakat itu menfitnah, menzalimi, menjauhi, menjelek-jelekan. Itu aliran apa, jangan diikuti. Semua orang menjauh. Tapi bagi pengersa itu enggak ngaruh dengan kondisi masyarakat demikian. Semakin demikian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena pengersa tahu ingin bermesraan dengan Allah. Sengaja Allah menarik dirinya dari makhluk hanya dengan Allah saja. Kalau sudah timbul musyahadah dan nur ilahinya sudah nyala, Allah akan kembalikan dan Allah akan angkat derajatnya. Demikian. Sebab kalau orang yang sudah 10 tadi hatinya itu sudah ikut kepada Rasulullah SAW, Allah akan berikan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kita bisa menyaksikan Allah pada alam ciptaan ini. Menyaksikan Allah, melihat Allah pada alam ciptaan ini. Itulah yang namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu ada 2 macam. Ada ma'rifat ilmu, ada ma'rifat isi. Kita tahu sekarang ini bahwa sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib diketahui oleh kita, oleh orang mukallaf ada 20. Wujud, qidam, baqa, hafalah semua. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah, ma'ani ma'nawiyah. Kemudian sifat yang wajib dan mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Allah, yang jaiz bagi Rasul. Dengan kita mengetahui itu kita sudah ma'rifat namanya. Ma'rifat namanya ma'rifat awam, ma'rifat pada umumnya, atau ma'rifat ma'rifatuddin, awal ma'rifat kita di dalam menjalankan agama. Di dalam ma'rifat awam ini ada ma'rifat asma, ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat af'al. Seperti gini nih, kalau ma'rifat asma nih. Di kampung Sepatan, di kecamatan Sepatan ini ada janda, cakep orangnya. Ya. Namanya Maimunah. Di kecamatan Sepatan ini ada janda cakep namanya Maimunah, dagang uduk. Uduknya udah pokoknya sekecamatan Sepatan ini paling enak. Banyak yang dagang uduk, kecuali uduk Maimunah itulah yang paling enak. Itu sudah terkenal kemana-mana. Ada 4 orang. Kamu tahu mendengar bahwa di Sepatan, kecamatan Sepatan itu ada janda cakep, uduknya enak. Oh iya tahu saya. Siapa namanya? Maimunah. Terus bagaimana kelakuannya? Nggak tahu. Bagaimana kerjanya? Nggak tahu. Itu orang udah ma'rifat, udah kenal nama. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ini udah ma'rifat kita. Ma'rifat apa? Kenal nama Allah. Yang kedua, oh iya memang dia orangnya namanya Maimunah. Sifatnya itu bagus, ketawa melulu, bagaimanapun juga bermurah hati orangnya. Nah itu di samping dia ma'rifatul asma, kenal nama, juga kenal sifatnya. Tuhan kamu siapa? Allah. Allah itu bagaimana sifatnya? Wujud, qidam, baqa, kemudian dalam Asmaul Husna itu kita ma'rifatul asma dan ma'rifatul sifat. Terus yang ketiga, oh iya tuh saya mau tiap hari ke situ ngopi kalau pagi, uduknya paling enak, pintar kerja. Berarti udah ma'rifatul af'al, dia tuh tahu bahwa si Maimunah itu pintar bikin uduk itu, af'alnya itu. Nah, dengan kita tahu berarti kita itu ma'rifatul af'al. Bagaimana af'al Allah ini? Bahwa semua apa yang terjadi di alam dunia ini adalah af'al Allah, itu ma'rifat. Dan seterusnya. Nah sekarang tugas kita ini ma'rifatul asma
ma'rifatus sifat, ma'rifatul af'al, kita mulai geser ke tingkat rasa. Saya yakin semua tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Tapi kan kadang-kadang kita suka berbuat penyimpangan agama. Padahal mah tahu, Allah itu tahu. Kita suka bergibah, kita suka membuka aib orang lain, dan kita sadar bahwa Allah itu mendengar, Allah tahu, tapi kita lakukan. Karena makrifatnya kita itu baru tingkat apa? Baru tingkat awam, baru tingkat nama, belum kepada tingkat rasa. Nah, sekarang kita yang ada di sini, kita semua yakin ini semua. Tahu tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, Allah, asmaul husna, tahu kemudian sifat yang wajib bagi Allah. Kita ini sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkanlah ma'rifat kita kepada Allah yang bersifat ilmu itu kepada tingkat rasa. Inilah ma'rifat yang dimaksud dengan tadi itu, mahabbah itu. Ini panjang ini. Kita ada ma'rifat namanya ma'rifat zauqiyah. Ada ma'rifat ilmiah, ada ma'rifat zauqiyah. Ma'rifat berdasarkan ilmu, ada ma'rifat berdasarkan rasa. Nah, kita sekarang berupaya menggeser kita mengenal Allah yang secara ilmu, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, kita geser kepada tingkat rasa agar betul-betul bahwa Allah itu melihat, merasa, dilihat oleh Allah, terasa oleh kita. Secara ma'rifat af'al, tahu bahwa semua ini, pekerjaan ini adalah af'al Allah. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, orang maksiat, orang itu taat, orang itu menzalimi kita, orang itu memfitnah kita, itu adalah af'al Allah. Orang yang sudah sampai kepada af'al Allah ke tingkat rasa, maka tidak akan ada rasa kecewa, tidak akan rasa marah, tidak akan ada rasa kel ketika dia difitnah orang, ketika orang diajak itu enggak mau ikut kepada kita. Kita tahu itu af'al Allah. Kita punya yang di sini aja lah contohnya nih. Ada pengajian, musola ada untuk sholat, dan mereka dengar. Tapi ketika ajak, silahkan jadi duluan. Kalau kita tidak mengenal af'al Allah, dia itu belum tersentuh. Dan dia tidak berangkat ke musola itu af'al Allah itu. Kalau kita tidak musyahadah dan tidak sampai kepada tingkat rasa tentang af'al Allah itu, kita akan timbul benci. Ngapain lu di sini tiap hari musola di depan? Kemudian yang berjamaah juga kelihatan, kamu nggak sholat, kamu enjoy aja. Kita akan berbuat, akan punya penilaian demikian. Kenapa? Karena kita tidak merasakan bahwa itu af'al Allah. Padahal kita tahu itu af'al Allah. Nah, sekarang kita ini bergeser, kita geser berupaya agar marifat kita baru berdasarkan ilmu supaya bergeser kepada tingkat rasa. Nah, cara Allah untuk menggeser ini ada dua. Yang pertama, bitorikil hidayah wal ijtiba, dengan cara mendapatkan petunjuk oleh Allah, dari Allah, yaitu bagaimana? Nah, torikil ijtiba ini torikun tuwilun wasakun, perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh dan menyulitkan. Yang kedua, bitorikil istifa, dengan cara ditarik oleh Allah. Nah, tadi ini kembali kepada tadi nih, mata auhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyabtahalaka babal unsi, ditarik oleh Allah. Banyak orang yang background latar belakangnya maksiat, banyak maksiat, tapi Allah tarik dia untuk mengenal Allah sehingga dia berbalik begitu menjadi ulama atau menjadi sufi besar. Kayak Utbatul Gulam, kayak Fudail bin Iyad, kayak Malik bin Dinar, itu kan latar belakangnya orang-orang yang penuh dunia hitam semua. Tapi Allah tarik. Jadi bagaimana? Ada sebab-sebab Allah menarik kita untuk bermesraan dengan Dia. Ini kita lagi berbicara soal hikam yang menunjukkan bahwa Allah itu ingin sekali bermesraan dengan kita. Maka ketika kita berzikir, rasakanlah itu bahwa kita sedang bermesraan dengan Allah. Ini kalau kita zikir la ilaha illallah,
Apa yang ada di kepala kita? Apa yang ada di dalam kalbu kita? Cuma sekedar kalimat-kalimat itu. Tingkatkan sekarang ketika la ilaha illallah, itu kita merasakan betul kenikmatan. Kita tuh sedang bermesraan. Bayangkan dulu lah, kita tuh sedang bermesraan. Yang namanya kita cinta, 3 cirinya cinta itu. Apabila disebut nama yang kita cintai, senang hati kita. Kita mendengar nama Allah yang kita klaim sebagai zat Allah yang kita cintai. Ketika kita menyebut nama Allah, ada nggak rasa bangga dalam diri kita? Nggak ada. Berarti cintanya itu dipertanyakan. Kita semuanya mengalami mudahlah. Ada kita senang dengan seorang laki-laki, senang dengan perempuan, perempuan juga senang dengan laki-laki. Itu nama perempuan yang kita cinta itu luar biasa. Ketika orang itu menyebut-nyebut nama itu, kita baru mendengar namanya aja, betapa bahagianya hati kita itu. Kenapa? Karena ada rasa cinta kita kepada orang itu. Nah, kalau itu bisa dijadikan sebagai standar kita. Ketika kita mendengar nama Allah yang kita klaim sebagai zat yang Allah kita cintai, ada rasa bangga enggak? Ada rasa senang enggak ketika kita menyebut-nyebut nama Allah? Nah, ini yang perlu kita rubah, yang perlu kita berupaya untuk menggeser pengenalan kita kepada Allah yang bersifat pengetahuan menjadi tingkat rasa. Itu namanya ma'rifatul khosoh. Jadi ma'rifat itu ada 2, ada ma'rifatul amah, ada ma'rifatul khosoh. Ma'rifatul amah itu yang tadi cuma sekedar tahu Allah itu wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Qahar, Allah itu Al-Mutakabbir dan seterusnya. Itu baru sekedar tingkat pengetahuan, belum sampai ke tingkat rasa atau ke ruh, ke kalbu ini. Nah, kita berupaya bagaimana supaya bisa itu turun ke kalbu kita. Tadi kembali fattabi'uni, bersihkan diri kita. Contoh Rasulullah, apa yang ada pada kalbu Rasulullah itu, supaya mahabbatullah itu turun ke dalam kalbu kita. Ya, ini udah jam 10. Tetap kita berpatokan kepada waktu yang lama-lama. Ini belum kelar, ini belum saya bahas bagaimana Allah itu menarik kita, memberikan mahabbahnya kepada kita. Nanti kita insya Allah kalau panjang umur ketemu, ya kita akan lanjutkan lagi. Dan hikam yang ke-99, mata atlaqa lisanaka bitolabi wallahu alam bisawab.